wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang sejuk ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan dan karunia-Nya berupa kesehatan, berupa umur dan kesempatan, sehingga Allah memudahkan langkah kita ke Masjid Al-Mukhlisun ini dalam rangka bersama-sama sholat subuh, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian siang. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada diri kita, Rasul kita, dan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-20 dari bulan Muharram ini, dan kita masih dalam momen tahun baru Hijriah 1435 Hijriah. Dan tema pada subuh kali ini adalah tentang hijrah Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang lalu telah dibahas kesamaan dan kemiripan antara sejarah Rasulullah SAW dengan sejarah Musa AS. Dan di antara persamaan dan kemiripan tersebut adalah hijrah. Sebagaimana Musa AS dikeluarkan oleh kaumnya, oleh Firaun dan pengikutnya, maka juga Nabi Muhammad SAW dikeluarkan oleh kaum. Pertama, hijrah dalam bahasa Arab berarti tarku, yaitu meninggalkan. Dan secara istilah bahwa yang disebutkan hijrah itu adalah al-intiqalu min daril harbi ila daris salam, atau ila daril Islam, yaitu pindah dari tempat yang terjadi peperangan ke tempat yang aman, atau ke tempat yang Islam di sana terjadi. Maka itulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Selama 13 tahun Rasulullah SAW mendakwahkan kaumnya. Sebelumnya kita tahu bahwa Rasulullah berdakwah secara sirri, secara sembunyi-sembunyi. Setelah dakwah sirriyah beliau lakukan, baru Rasulullah SAW melakukan dakwah secara jahriyah, secara terang-terang. Kalau sirriyah mungkin penguasa ataupun orang-orang yang berwenang ketika itu tidak banyak tahu. Ya, kalau bahasa kitanya gerakan bawah tanah, gitu ya. Tidak akan tahu, dan mungkin tidak berpengaruh kepada stabilitas ataupun berpengaruh kepada keadaan dan situasi Quraisy ketika itu. Tapi ketika dakwah itu disampaikan secara jahriyah, secara terang-terang, nah inilah mulai adanya ketidaksamaan, adanya perlawanan, adanya kebencian, adanya penganiayaan. Kenapa? Karena disampaikan secara jahriyah, secara terang-terang. Dan begitulah dakwah yang kita lakukan, ya. Kalau kita dakwah yang kita lakukan sembunyi-sembunyi terus, ya, maka perubahannya tidak akan besar. Harus ada jahriyah, harus ada terang-terangan, ya. Sebagaimana Musa AS mendakwahkan Firaun, dan kita tahu bahwa Musa AS lebih dari 20 tahun bersama Firaun. Bahkan ada yang mengatakan 30 tahun dibesarkan oleh Firaun dan istrinya Asia itu. Tapi ketika Musa AS menerima wahyu
dan kemudian menerima wahyu juga saudaranya Harun alaihissalam, diperintahkan untuk mendakwahkan secara terang-terangan kepada siapa? Kepada bapak angkatnya. Musa alaihissalam tidak mencari aman. Bisa saja Musa alaihissalam, saya punya bapak angkat gitu ya. Dari kecil sudah hidup di kehidupan kerajaan, istana, kemewahan dan lain-lainnya. Tapi ketika diutus sebagai Rasul dan Nabi, maka tidak ada perasaan canggung dan tidak enak kepada bapak angkat. Kalau kita punya orang tua, walaupun orang tua angkat, tapi ada satu kebenaran yang harus kita sampaikan, kita dakwahkan. Sehingga ketika Musa alaihissalam datang bersama saudaranya Harun alaihissalam mendakwahkan, Firaun kaget dengan perbuatannya. Dianggap anak yang tidak bersyukur atau anak yang tidak pandai berterima kasih. Kata Firaun la'natullah alaihi, alam rabbika fina walida wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Bukankah kami telah mengasuh engkau sinin, bertahun-tahun ya, bahkan 30 tahun. Dan engkau sebagai anak. Di sini posisi sebagai anak. Tapi apa yang kau lakukan sekarang? Engkau dulu waktu kecil, waktu muda ya, menikmati, mengambil segala hal-hal yang bisa dinikmati dari kerajaan. Sekarang kau termasuk orang-orang kafir, kata Firaun. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengakui ketuhananku, orang-orang yang tidak mengikuti. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, ya, berupa dialog ya, dan penolakan Firaun atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Asyahid yang perlu diperhatikan di sini bahwa ketika Rasulullah mendakwahkan secara jahriyah, mulailah terjadi perlawanan, mulailah terjadi penganiayaan. Ya, kita tahu bahwa keluarga Yasir, itu bapaknya, ibunya juga Sumayyah dan anaknya Ammar ya disiksa, ya, bahkan kedua orang tuanya dibunuh. Dan juga Bilal bin Abi Rabah, Bilal bin Rabah ya, disiksa di atas matahari dan ditaruh batu yang besar di perut. Dan juga sahabat-sahabat lain, bahkan Rasulullah SAW beberapa kali dicelakai. Kita tahu Rasulullah ketika sholat suatu hari ya, ketika sujud ataupun ruku ya, ditaruh kotoran unta. Pernah ditaruh jeroan kambing ataupun dihalangi dari beribadah di Masjidil Haram. Bahkan suatu hari istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil ya, bukan Saiful Jamil atau Ummu Jamil. Ummu Jamil ya, niat untuk mencelakakan Rasulullah. Bagaimana caranya? Ummu Jamil mengambil atau membawa kayu yang besar ya, untuk dipukulkan kepada Rasulullah. Ya. Ketika itu Ummu Jamil membawa kayu yang besar dan masuk ke Masjidil Haram. Dicari-cari mana Muhammad ya, sehingga bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar sebagai pembesar Quraisy. Ketika itu beliau saudagar yang mempunyai kekayaan. Ya. Orang-orang Quraisy tidak berani dengan Abu Bakar. Ditanya mana Muhammad? Saya tidak tahu, lihat saya dengan matamu. Padahal Rasulullah ada di sebelah Abu Bakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala membutakan pandangan Ummu Jamil. Putarlah keliling Ka'bah. Tanya lagi mana Muhammad? Putar lagi. Mana? Sehingga Ummu Jamil pulang. Dan Allah mengabadikan kisah itu dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan dan istrinya Abu Lahab hammalatal hatab yang membawa kayu besar. Fi jidil hablum min masad.
Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwa mereka termasuk ahli neraka. Cuman ada yang unik di sini surat Al-Lahab yang pernah saya dengar. Tidak boleh baca surat Al-Lahab. Kenapa? Karena ada celaan kepada paman Rasulullah Abu Lahab. Jadi kalau baca jangan surat Al-Lahab. Itu adalah suatu yang tidak benar. Surat apapun bisa dibaca ketika sholat dan di luar sholat. Karena paman Rasulullah Abu Lahab termasuk orang yang dijanjikan, dipastikan masuk neraka dalam surga. Saya selalu dan nah, ketika Rasulullah berazam sebelumnya, kita tahu Rasulullah mengumpulkan, atau sebelumnya Rasulullah bermimpi satu tempat yang beliau akan pindah. Yang namanya Tibah. Tibah itu adalah Yathrib. Rasulullah mengumpulkan pemuda-pemuda Yathrib setiap tahunnya di Mina. Utusan. Pertama 10 orang, kedua 30 orang, yang ketiga setiap tahun setelah pelaksanaan haji di Aqabah dikumpulkan. Nah, pada tahun ke-13 setelah Rasulullah diutus, setelah mereka pulang ke Yathrib, ke Madinah, Rasulullah berazam dan bertekad untuk melakukan hijrah. Kapan itu? Pada bulan Muharram. Oleh sebab itu Umar bin Khattab menjadikan awal bulan dari bulan Muharram, bulan dari tahun Hijriah adalah bulan Muharram, bukan Rabiul Awal. Bukan Rabiul Awal. Karena dilihat dari niat dan azamnya untuk melakukan hijrah. Karena kita tahu Rasulullah sampai di Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah berhijrah sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah wafat pada tanggal 12 sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena mereka pembesar Quraisy sudah tidak suka dengan Nabi Muhammad. Sebelumnya utusan mereka diutus kepada Rasulullah, Umayyah bin Khalaf dan lain-lainnya menawarkan beberapa tawaran. Kata utusan ini, wahai Muhammad SAW, bagaimana menurut engkau kalau kami menawarkan kepada beberapa penawaran, tapi engkau tinggalkan dakwah ini? Pertama ditawari dengan harta yang banyak. Kami akan berikan harta yang ada di Mekah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditawari dengan kekuasaan. Kami akan berikan kekuasaan Mekah ini kepada, bahkan akan mengikutimu manusia Mekah dan jinnya. Artinya Rasulullah akan memegang kendali kota Mekah. Rasulullah. Dan terakhir, kami akan nikahkan engkau dengan perempuan tercantik yang ada di Mekah. Rasulullah. Setelah tawaran-tawaran itu ditawarkan Rasulullah menolaknya dan membaca awal surah Fussilat. Hamim Tanzilur Rahmanir Rahim, Kitab Fussilat Ayatul Quran Al-Arabiyyah. Jadi penolakan inilah yang menunjukkan bahwa Rasulullah memegang prinsip tidak mau dengan tawaran-tawaran yang harus mengorbankan dakwah. Bahkan dalam satu riwayat Abu Dhaif sebutkan Rasulullah bersabda, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan aku dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai aku berhasil atau aku mati dalam api. Ya, inilah ketegaran dan memegang prinsip kebenaran yang
mungkin pada zaman ini hilang dari penguasa dan pemimpin kita. Apakah bisa terus konsisten ketika berada di atas? Bahkan yang sudah di atas pun terlibat. Sudah menjadi tren di Indonesia apabila seorang menjabat, setelah jabatannya selesai ditangkap KPK dan dimasukkan ke polisi. Banyak pejabat seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena salah satunya tidak tahan godaan. Godaan itu sangat banyak. Dan orang-orang yang duduk di DPR ataupun di pemerintahan tahu tentang itu. Namun hanya yang Allah sayangilah yang selamat dari godaan. Godaan. Nah, kemudian karena sudah kesal, maka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Ya, kalau kita parlemen sekarang. Ternyata Quraisy punya parlemen di Mekah, dikumpulkan. Bagaimana caranya untuk at-takhallus min Muhammad SAW, ya, untuk agar bisa Muhammad itu tidak berdakwah lagi karena mengganggu stabilitas Quraisy dan Mekah. Mereka berkumpul, seorang mereka mengatakan, kita penjarakan saja. Nahwisu fil habs. Yang lain bilang jangan dipenjara, ya. Kalau dipenjara nanti dia keluar lagi, ya. Dia keluar lagi nanti akan memiliki dan sudah banyak mengikuti. Karena penjara hanya beberapa waktu. Ada yang mengatakan asingkan dari kota Mekah. Jangan diasingkan, kalau diasingkan justru dia akan mengambil kekuatan dari tempat yang jauh kemudian akan menyerang balik kepada kita. Yang gitu, kalau orang diasingkan, dijauhkan dari Mekah, tapi di tempat yang dia diasingkan dia memiliki banyak pengikut. Maka datanglah seseorang Najdi, ya, dan dia syaitan dalam bentuk manusia mengatakan, saya punya ide yang paling bagus. Apa itu idenya? Dengarkan kata saya. Ide yang bagus ini, kata lelaki tua Najdi, Syekh Najdi, kalian kumpulkan dari setiap kabilah seseorang yang gagah, seseorang yang kuat, ya, untuk membunuh. Ya, jadi kalian kumpulkan itu algojo dari setiap kabilah, ya. Kemudian datangi rumah Muhammad SAW dan bunuh ia dalam satu waktu. Kalau kalian lakukan itu, maka darah Muhammad SAW itu akan terbagi dalam kabilah-kabilah dan susah untuk diambil qisas. Karena ada qisas, al-tha'ru itu sudah ada. Kalau orang membunuh kabilah fulan, maka dia harus dibunuh lagi, harus dibalas. Tapi kalau ketika seseorang dibunuh dari semua kabilah di Mekah, maka susah. Bagaimana untuk melakukan? Sehingga pembesar Quraisy dalamnya ada pengolahan dan lain, wah ini pendapat yang bagus. Bapak tua ini keluar dan kemudian merencanakan untuk melakukan. Nah, Rasulullah, kapankah Rasulullah keluar dari Mekah? Kita ingin tahu. Rasulullah keluar dari Mekah pada malam 27 Safar. Rasulullah keluar dari Mekah pada malam 27 Safar. Dan sampai di Madinah, di Bani Najjar pada tanggal 12 April. Jadi perjalanan Rasulullah itu sekitar 2 minggu. Baik. Rasulullah kemudian bersiap-siap untuk hijrah dan Abu Bakar datang kepadanya. Rasulullah mengatakan, "Qad adzina Allahu li bil khuruj." Allah telah mengizinkan itu untuk keluar.
Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ketika itu ada dan mengatakan fidaka abi wa ummi as-suhbata ya Rasulullah. Beliau meminta kepada Rasulullah untuk menemani as-suhbah, untuk menemani Rasulullah. Sehingga Rasulullah kemudian menjawab, ya. Ketika Rasulullah bilang, ya kau menemaniku, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah mendapatkan seseorang yang menangis melebihi bapak saya karena bahagia. Ini nangis karena bahagia. Kenapa? Karena menemani Rasulullah. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang kedua dalam hijrah. Jadi Abu Bakar itu orang yang selalu kedua. Pertama, kedua dalam hijrah. Kedua dalam gua. Nanti kita akan sampai. Ketiga, kedua dalam mengimami salat karena beliau yang menggantikan Rasulullah sakit. Keempat, kedua dalam makan. Karena yang pertama kali diletakkan di samping Rasulullah adalah Abu Bakar yang dikuburkan bergantian Rasulullah, baru ketika itu wafat Umar bin Khattab di tahun selanjutnya. Inilah menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah dan para nabi. Dan itu adalah mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah meyakini itu. Adapun orang Syiah tetap mencela dan tidak menganggap sahabat dan mengkafirkan atau memfasidkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar menyiapkan beberapa uang, ini di dalam riwayat disebutkan 5.000 dirham, sehingga tidak ada yang tersisa dari harta untuk bekal melakukan hijrah. Dan kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib ke rumahnya. Ngapain? Untuk menggantikan posisi di tempat tidur. Jadi untuk menggantikan dia itu malam-malam ya, untuk menggantikan kau tidur di sini dengan selimut ini. Kemudian Rasulullah keluarlah dan ketika itu orang-orang al-Ghuzwa sudah berada di luar. Namun apa yang terjadi? Rasulullah keluar dan menebarkan Paskah. Ini riwayat disebutkan Al-Qurtubi ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun." Kami jadikan di depan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang. Kami menutupi mereka dan mereka tidak melihat. Tidak melihat dan mereka merasa kantuk dan tidak melihat. Maka Rasulullah keluar dan Abu Bakar dengan. Kemudian beberapa waktu mereka sadar dan merasa sesuatu. Akhirnya mereka masuk karena mereka menunggu kapan Rasulullah keluar, tapi dia keluar. Masuk ke dalam rumah. Ya, dilihat ada seseorang yang tidur di atas kasur dengan selimut Rasulullah. Apakah mereka langsung bunuh? Kalau kita bunuh aja gitu kan, pokoknya di kasur. Tidak, orang Quraisy tidak itu. Mereka harus tepat objeknya. Enggak langsung asal bunuh, pokoknya yang ada di selimut ini adalah Muhammad. Bunuh. Ya, didobrak pintunya masuk ke dalam, ya, tidak langsung dibunuh, tapi dilihat tuh ketika dibuka selimutnya ternyata Ali bin Abi Thalib. Dan mereka tidak bunuh. Padahal Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang beriman dan mengikuti ajaran Rasulullah, tapi mereka tidak membunuhnya. Ya.
Itu artinya para Quraisy objektif, ya. Kalau bukan yang dituju, ya tidak akan dilakukan apa-apa. Walaupun Abi Ali bin Abi Thalib adalah pengikut Rasulullah, orang yang beriman, tapi melihat Abu Ali bin Abi Thalib, maka dibiarkan. Dan Quraisy, para orang di parlemen, mereka sudah mulai kesal dan merasa kaget bahwa Rasulullah telah keluar. Maka mereka mencoba mengirim utusan-utusan untuk mencari Rasulullah di sekitar Mekah. Kemanakah Rasulullah pergi? Rasulullah pergi ke arah mana? Ke arah selatan. Jadi Rasulullah tidak ke arah utara, tapi ke selatan, ke Gua Thur, yang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, menginap di dalamnya 3 hari 3 malam. Ya. Gua Thur itu bukan kayak gua di Indonesia. Ya. Kalau kita dengar goa di Indonesia ini adalah goa yang berada di bukit yang besar. Ya. Gua Thur hanya kecil, ya. Masuk badan dan itu juga harus membungkuk. Ya. Itu sudah goa. Yang penting ada lubang, ya. Di bukit namanya goa. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini lubangnya besar, itu namanya goa. Kalau kecil ya mungkin bukan goa dalam bahasa. Seperti jibal, ya. Bukit-bukit ya di Arab dan Indonesia tentu jauh, ya, besarnya dan ukurannya. Nah, Rasulullah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti sampaikan tadi, Rasulullah Abu Bakar adalah orang yang kedua. Dan dikirimi makanan, dibuatkan makanan oleh Aisyah dan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Asma binti Abu Bakar membawa makanan itu. Ya, berjalan dari Mekah, ya, sendirian Pak. Ya, karena kalau diantar maka orang akan curiga. Dan Asma binti Abu Bakar terkenal dengan Dzatun Nitaqain. Nitaq itu artinya adalah ikat pinggang yang terbuat dari kain dan itu sampai lantai, jadi seperti buntut. Itu pertama kali dipakai oleh Hajar radhiyallahu anha, istri Ibrahim alaihissalam ketika hijrah, ya, karena istri lainnya itu Sarah radhiyallahu anha ketika itu cemburu. Maka untuk menutupi jejaknya beliau maka nifaq. Nah, terkenal dengan Dzatun Nitaqain ini karena Asma binti Abi Bakar, kain yang diikat ini dibelah menjadi 2. Yang satu diikatkan untuk membawa makanannya, maka disebutkan Dzatun Nitaqain. Diikat satu gitu kan. Jika yang diikat itu ada menjulur ke belakang, yaitu dibelah menjadi 2. Yang satu diikatkan untuk makanan dan diantarkan kepada Rasulullah SAW bin Abu Bakar selama 3 hari. Sedangkan yang mengantarkan susu minuman adalah Amir bin Fuhair, yaitu seorang pegawai, ya, orang yang bekerja untuk menjaga hewan ternak, ya, kambing ataupun domba yang dimiliki oleh Abu Bakar. Jadi makanan dan minuman diantarkan ke Gua Thur. Nah, di sela hari-hari di mana Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Thur 3 hari 3 malam tidak keluar. Kalau keluar ketahuan. Maka suatu saat Abu Bakar disengat kalajengking. Biasa kalajengking ini ya, hidupnya memang di gurun lebih ganas. Dan beliau kesakitan. Ketika itu Rasulullah sedang tidur di atas pahanya. Tapi Abu Bakar merasa tidak enak karena Rasulullah dan kesakitan, sehingga Rasulullah tahu, kenapa kau Abu Bakar? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada kalajengking yang menyengatku. Maka Rasulullah membacakan dan tafala, ya, tafala itu menyemburkan, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menyembuhkan daripada
sengatan kalajengking. Kalau kalajengking itu mempunyai racun yang mematikan, ya, seperti ular, dan bahkan mungkin lebih parah dalam waktu sekian menit atau kurang itu bisa langsung. Rasulullah doakan dan menyemburkan di tempat di mana Abu Bakar terkena sengatan kalajengking maka sembuh. Kemudian orang-orang utusan dari Mekah sudah mulai berdatangan dan muter-muter di sekitar bukit, cari-cari mana. Sehingga Abu Bakar ketakutan, ya. Dan mengatakan, ya Rasulullah, lau taqta ahaduhum ra'sahu larana. Ya. Kalau seorang di antara mereka, ya taqta itu artinya kepalanya ke bawah sedikit akan melihat kita, kelihatan kaki kita. Tegang, takut ya kalau kita ketahuan nanti akan diciduk dan akan dikembalikan ke Mekah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhum. Kisahnya sama, sangat tegang. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu dengan dua orang Allah yang ketiga? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, Allah bersama kita. Dan dia berikan dalam surat At-Taubah. Ketika Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Itu adalah Abu Bakar. Thani ithnaini. Ya, orang yang kedua dari dua orang itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. La tahzan innallaha ma'ana. Nah, dalam satu riwayat disebutkan gua ini tertutup dengan sarang laba-laba. Ya, sehingga Quraisy tidak bisa melihat. Ya, itu kan kalian enggak jelas mungkin begitu laba-laba. Tapi riwayat ini lemah dan dhaif. Gua tengok. Ala kulli hal, bagaimanapun juga Allah menyelamatkan dari pandangan orang Quraisy sehingga mereka balik lagi ke Mekah. Di Mekah mereka bikin sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad SAW maka ia akan mendapatkan hadiah sekian. Ya, kalau kita barang siapa yang dulu barang siapa yang menemukan yang bisa membunuh Saddam Hussein dapat $1 miliar. Amerika ya. Barang siapa yang bisa membunuh Gaddafi dapat sekian juta $. Dan itu diberikan. Barang siapa yang bisa bunuh Osama bin Laden, ya kira-kira Quraisy seperti itu. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad SAW kembali ke Mekah, maka akan mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Tidak disebutkan berapa dirham atau berapa juga. Barang siapa yang bisa membobol pertahanan negara fulan, dia akan diberikan hadiahnya. Seperti yang terjadi sekarang kan, adanya sadap menyadap ya antara Indonesia dan Australia. Dan itu tahun 2009. Dan ternyata mereka menyadapnya bukan dari jauh, dari dekat menggunakan operator lokal, ya, ataupun operator yang berdekatan, Singtel atau jadi, ya, itulah. Semua, tapi pihak Australia bilang kami ingin menjaga keamanan, tapi bukan begitu cara. Ya, kita lihat saja bagaimana sikap dari pemimpin. Baik, terlepas dari itu maka Rasulullah selamat karena mereka pulang dan sudah mengumumkan sayembara. Rasulullah keluar. Ketika keluar Rasulullah menyewa kendaraan. Kemudian Rasulullah juga mengambil orang yang menunjukkan jalan, yaitu Abdullah bin Uraiqit. Dia adalah orang kafir. Abdullah bin Uraiqit. Nah, Abdullah bin Uraiqit mengarahkan Rasulullah berjalan bukan ke utara langsung, ya ke arah Mekah lagi atas ataupun ke arah timur, tapi
Abdullah bin Uraiqid mengarahkannya ke jalan pantai. Ya, jadi posisi ini Jeddah. Jeddah itu kan dekat laut. Mekah sekitar 40 menit dari Jeddah. Madinah ada di atas, sekitar 400 atau lebih, 400 km lebih. Nah, di bawahnya Gua Thur. Nah, maka Abdullah bin Uraiqid mengambil jalan pantai, yaitu Jeddah dan lain-lain. Tidak mengambil jalan ke atas atau ke timur. Ya. Kenapa? Agar tidak ketahuan oleh Quraisy. Tapi ketika melewati Bani Mudlaj, Rasulullah berjalan lebih dari 10 hari, kita tahu lebih dari 12 hari, berapa? 14 hari sampai Bani Mudlaj. Ternyata sayembara itu telah sampai kabarnya di Bani Mudlaj. Dan itu adalah di perkampungan di jalur pantai. Ya, kalau kita jalur pantura, jalur pantai, jalur pantura atau laut selatan. Kalau melewati jalur pantai. Nah, ada seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Dia adalah penunggang kuda yang luar biasa. Sudah tahu ada sayembara, maka Suraqah bin Malik mengejar. Tahu cirinya fulan-fulan, mengambil kudanya dan mengejar Rasulullah. Kita kan Rasulullah membaca ayat Quran, membaca Al-Quran, dan Abu Bakar bersamanya dikejar dengan cepat oleh Suraqah bin Malik. Setiap kali mendekat, Suraqah bin Malik pertama memanggil stop. Ya, sebenarnya kami akan ciduk. Tapi setiap kali ingin mendekat, ingin mengambil Rasulullah, ya, kuda itu terjatuh. Kayak ada yang mengganjal kaki terus jatuh dengan Suraqah bin Malik. Rasulullah berjalan lagi dan tidak menoleh sedikit membaca Al-Quran. Ya. Suraqah bin Malik ya, menunggangi kudanya lagi, yang mengejar Rasulullah. Sudah dekat, jatuh lagi, ya, oleng dan jatuh. Rasulullah berjalan lagi dengan Abu Bakar, ya, terus dan tidak melihat. Kemudian Suraqah bin Malik mengejar lagi. Sehingga apabila sudah dekat, ya, ingin menciduk Rasulullah, ya, kuda itu oleh dan jatuh. Ketika itu Suraqah bin Malik menghentikan pengejaran dan mengetahui ini bukan perkara yang biasa, dan dia ke Mekah dan melaporkan kabar. Mana? Kenapa kau tidak dapat? Kau adalah penunggang kuda yang hebat, bisa mengejar. Kata Suraqah bin Malik, aku tidak. Cukup sampai sini. Rasulullah sebelumnya berdoa, Allah makfinihi bima syi'ta. Ya Allah, berikanlah mereka Allah makfinihi bima syi'ta. Tunjukkanlah kepada mereka tanda-tanda kebesaran. Berikanlah kepada mereka siksaan. Jadi Allah menahan itu sehingga Suraqah bin Malik selalu dikabarkan. Maka Rasulullah terus berjalan, ya, selama beberapa hari dan melintasi jalur pantai, dan Rasulullah kemudian melewati satu kaum, satu perumahan yang di situ ada rumah Ummu Ma'bad dengan Abu Ma'bad. Bekal sudah habis dan bertamu. Jadi yang namanya bertamu itu adalah Islam. Al-dhiyafatu salasatu ayyam. Namanya bertamu itu 3 hari 3 malam. Yang lebihnya dari itu maka itu adalah kelebihannya. Jadi kalau zaman dulu orang musafir itu ada yang namanya bertamu begitu. Tok, assalamualaikum, ya, saya tamu dari jauh musafir. Ya. Saya minta hak saya sebagai musafir. Oh, silakan ya. Kalau sekarang tidak ada yang ketok gitu, ya musafir ya. Dicurigai, ya, ditutup gitu, ya, nggak ada yang percaya. Dulu ada ya, jadi musafir mengetok pintu, ya, salam minta makanan, oh silakan, 3 hari jam. Dan itu tidak dipungut biaya. Tidak. Dulu Imam Syafi'i juga pernah melakukan itu. Ketika musafir, ya. Kemudian beliau singgah di satu rumah, ya. Beliau yang pertama, ya.
tamu berarti ya disediakan segala fasilitas. Tapi Imam Syafi'i sudah ragu dengan orang ini karena orang ini mukanya serem. Imam Syafi'i mengatakan dalam hatinya kayaknya orang agak baik. Tapi ketika Imam Syafi'i sampai disambut, oh ya silakan ya, dikasih makan, dikasih susu dan lainnya, dikasih fasilitas kasur. Ketika sudah 3 hari 3 malam, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya, baru mau keluar ya, terima kasih banyak wahai bapak ya. Ternyata bapak ini bilang, mau kemana katanya? Kok langsung pulang? Langsung pergi gitu ya. Sudah kasih makan, sudah kasih minum, ya sudah kasih kasur. Mana uangnya ya? Sehingga Imam Syafi'i yakin bahwa firasatnya benar, orang ini tidak baik. Jadi orang ini meminta uang atas haknya sebagai tamu. Rasulullah ketika itu bertamu dan mengatakan, apa yang kau miliki? Kata Ummu Ma'bad, kami tidak memiliki kecuali ada kambing yang sangat kurus di belakang. Punya apa-apa, cuma kambing yang kurus. Itu kata Ummu Ma'bad. Kambing yang kurus, dia tidak punya apa. Maka Rasulullah bilang, saya memerahnya. Oh silakan. Maka Rasulullah memerah kambing yang kurus itu, kambing kurus Pak, yang ceking, perah. Ternyata di perahnya Rasulullah keluarlah air susu yang banyak. Bahkan dalam beberapa tempat. Ummu Ma'bad melihat kejadian ini, ya kaget. Bisa kambing saya kurus ya, nggak pernah makan, tapi keluar susunya yang banyak. Ummu Ma'bad pulang dari pekerjaan, itu suami kaget juga. Sehingga Rasulullah minum dan Abu Bakar minum, dan bahkan Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad minum beberapa hari dari perahu Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya sampailah di Masyariful Madinah, dekat kota Madinah, dan mereka menyambutnya. Ada hadis Tala al-Badru alaina min saniyati wada'i wajib syukur alaina mada alillahi da'i, hadis dhaif, hadis yang dengan penuh kegembiraan. Dan Rasulullah sampai di Quba dan menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kita tahu di Quba Rasulullah mendirikan masjid. Rasulullah dari jauh 14 hari ya, sebelum 14 hari di rumah Abu Ayyub Al-Ansari mendirikan masjid. Jadi bukan bersenang-senang pesta ya. Sudah selamat pesta, tapi yang pertama kali dilakukan Rasulullah adalah mendirikan masjid Quba. Menginap beberapa hari, baru berjalan lagi sampailah di kota Madinah, di Bani Najjar, yaitu di tempat Rasulullah tinggal, dan membangun masjid pada tanggal 12 Rabiul Awal dan mendirikan masjid. Masjid namanya Masjid Rasulullah SAW, atau kita menyebut Masjid Nabawi. Setelah mendirikan masjid, apa yang Rasulullah yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Itu kisah lain lagi yang untuk pembahasan lain. Itu adalah kisah daripada hijrah Islam. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari kisah itu. Yang pertama adalah hijrah itu. Jadi hijrah itu selain mengandung arti pindah dari negeri yang penuh dengan peperangan ke negeri yang damai, negeri yang Islam, hijrah itu artinya meninggalkan hal-hal yang buruk. Karena Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara man Allah muttafaqun alaih. Orang Islam adalah orang yang selamat tangannya dan lisannya darinya, yang tidak mencelakainya. Dan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Hijrah. Jadi dengan tahun baru ini jangan sampai kemaksiatan itu lebih banyak, ya. Karena sekarang luar biasa maksiat merajalela. Bahkan orang tidak malu lagi buat maksiat ya. Selama 4 bulan atau berturut-turut ya, kita dengar anak-anak SMP sudah berani buat video porno yang mereka lakukan di sekolah berturut-turut. Maksiat dilakukan oleh anak ABG, bahkan diupload di situs-situs orang melihat semua. Bukan kebaikan yang datang, ataupun tawuran pelajar misalnya. Bahkan ada orang yang dibacok
Ya, anak dibacok nih gara-gara dia tidak ikut tawuran, bukan karena dalam tawuran. Jadi anak ini nggak ikut tawuran, akhirnya sama temannya dibacok sampai meninggal. Ya ini hal-hal yang buruk yang mungkin hal ini tidak kita temukan 10 tahun yang lalu. Semakin ganas orang semakin keji. Dia orang dengan segala cara, ada yang mutilasi juga lagi tren. Semenjak zaman Riyad tahun 2007 sampai sekarang, wah, mutilasi, ada yang dilempar di jalan tol, ada yang dimasukkan ke kardus, ada yang di tren. Lagi yang menyiram dengan air panas, air keras, di jalanan, di Niarta dan lain-lain. Jadi ini adalah keburukan yang kita harus hilangkan. Kita ingin menjadi baik, juga korupsi yang terus kapan kita dengar setiap hari. Berapa banyak pejabat yang diciduk oleh mereka. Al-hijrah, jadi hijrah itu meninggalkan hal yang buruk. Dengan hijrah ini, dengan kisah ini kita mengetahui Rasulullah meninggalkan hal yang buruk. Quraisy, mereka selalu menyakiti dan menganiaya umat Islam. Yang kedua, pelajaran dari hijrah adalah sabar dan yakin adalah kunci dari kemenangan. Jadi dengan sabar dan yakin Allah akan berikan kemenangan. Rasulullah sabar dalam apa? Dalam berdakwah. Ya, sabar itu bukan arti diam. Ya, sabar itu artinya terus berjalan atas apa yang telah berjalan. Itu sabar. Ya. Jadi kalau kita diam aja, itu bukan sabar. Sabar itu usaha. Dan yakin Allah akan memberikan. Akhirnya Allah memberikan pertolongan dengan jalan bagaimana? Dengan hijrah. Sabar dan yakin. Kalau kita ingin berhasil dalam dakwah, kita harus sabar. Kalau kita, saya udah ngedakwahin dia berapa tahun? 2 tahun. Terus gimana? Dia nggak dengar. Terus ya udahlah, saya stop aja dakwahnya. Itu kurang sabar. Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah. Terus melanjutkan dakwahnya di Madinah. Jadi butuh kesabaran. Kalau kita mau sukses, kita harus yakin dan sabar itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Dulu saya punya kiai, ceritakan dulu bagaimana situasi kampungnya. Mereka percaya pada kepercayaan, kemudian musik. Ya, tingkat yang manu syirik dan kebatilan gitu ya. Tapi bisa berubahnya. Beliau mengatakan, saya masih ingat ya, perkataan beliau, merubah ini butuh waktu. Tidak cukup setahun 2 tahun, puluhan tahun. Nah ini beliau bisa berubah. Ya, percaya yang tidak benar itu dan juga tradisi yang menyimpang dari sunnah. Itu butuh waktu. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba yang tawakal kemenangan. Itu mirip dengan kisah Musa alaihissalam yang telah saya sampaikan bulan kemarin ketika Musa alaihissalam sampai di ujung di pantai juga, di pantai. Dikejar sama Firaun. Firaunnya 1, tentaranya 1 juta. Bayangkan, zaman dahulu ada Firaun punya 1 juta tentara. Kalau sekarang diukur ke sana luar sana. Maka Musa alaihissalam kebingungan dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya pertolongan. Karena di belakang saya tentara 1 juta dengan Firaun dan di depan saya ada laut merah. Laut merah ukurannya 3 kali lebih besar daripada Selat Sunda. Lebar. Maka Allah Subhanahu wa taala karena tawakal Musa alaihissalam mewahyukan kepadanya untuk mengetuk dengan tongkat. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung Musa, ketok gitu. Musa alaihissalam kebingungan ketika itu minta kepada Allah. Maka Allah mewahyukan untuk mengetuk tongkatnya dan tongkat diketukkan ke air, maka air itu terbelah menjadi 2 dan seperti dinding yang tebal. Kattaudil azim, dinding yang besar. Jadi terbelah 2 dan air yang terbelah itu seperti dinding. Jadi tengahnya jadi jalan. Mungkin ada yang bertanya, loh itu yang tengahnya bukannya isinya karang ya?
Kan air laut itu kan kalau airnya nggak ada isinya karang dan pasir kan. Bagaimana itu? Nah, Ibnu Katsir menceritakan bahwa air-air itu ya, karang-karang dan pasir-pasir itu ya mungkin kakinya bisa sakit. Allah menjadikannya rata dan halus. Nah itu yang mungkin belum pernah kita dengar karena selama ini gambaran kita apa laut di belah dua, udah jalan gitu. Kita nggak tahu kalau laut itu dikeluarkan airnya isinya apa? Karang kan? Karang dan pasir, tapi Allah menghaluskan. Ya. Jadi ketika Rasulullah bersabar dan tawakal, Allah bukakan apa namanya, memberikan jalan. Ya. Tawakal. Ya. Di dalam gua Hira, di dalam gua Sur, ya, ketika orang-orang musyrik mengejar, tawakal pada Allah, Allah selamatkan. Ketika Rasulullah SAW berjalan, Abu Bakar dikejar oleh Suraqah bin Malik, tawakal, maka Allah memperlihatkan tanda kebesaran. Yang keempat adalah mukjizat. Jadi Allah memperlihatkan mukjizat-mukjizat. Bagaimana Rasulullah memerah kambing, kemudian yang kurus itu kemudian menjadi atau diperah dan menghasilkan susu yang sangat banyak. Yang mukjizat. Dan bagaimana Rasulullah menebarkan pasir sehingga orang-orang musyrik tidak bisa melihat. Mukjizat. Allah menguatkan para nabi yang mukjizat. Kemudian pelajaran lainnya adalah dari hijrah adalah selain kesabaran, keyakinan, tawakal, mukjizat, yaitu ikhlas. Ya. Tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar bilang, "Ini saya bawa uang sekian ribu dirham," maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi dengan uang. Kalau kita ikhlas memberikan harta yang kita miliki, Allah akan gantikan. Enggak usah takut kalau kita berikan harta kepada orang, ya kita akan fakir atau miskin. Kemudian pelajaran dari hijrah juga adalah al-hub, cinta, ya. Cinta. Kalau kita cinta kepada Islam, maka kita harus melakukan Islam. Kalau kita benar-benar mau Islam, maka kita cinta, ya. Cinta datang ke masjid, cinta mengaji, ya. Itu butuh kecintaan, ya. Indah, cinta itu indah. Abu Bakar ketika diizinkan menemani Rasulullah, dia menangis. Kenapa? Karena dia cinta pada Rasulullah, ingin menemani Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Islam, maka Islam yang kita jalani itu akan menjadi indah. Ya, jadi tidak karena terbeban. Kenapa sih sholat di masjid? Ya karena masjid aja. Tapi karena cinta. Karena saya cinta. Kenapa mengaji ya Bang? Karena saya nggak enak kalau nggak ngaji. Wah, bukan karena nggak enak, karena saya cinta, ingin haus akan ilmu. Ya, kecintaan. Dan yang terakhir adalah at-takhtir. Rasulullah adalah merancang. Jadi kalau kita hidup itu harus punya rancangan hidup. Ya, memang Allah menentukan, tapi kita harus punya rancang. Bagaimana rancangan itu? Rasulullah sudah merancang 3 tahun, ya, berturut-turut, ya, setiap akhir tahun mengumpulkan pemuda Yathrib, ya, untuk mempersiapkan orang yang di Madinah. Kemudian Rasulullah berazam pada bulan Muharram. Kemudian Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar. Kemudian yang menggantikan tempat tidur Abu Ali, ya. Kemudian yang mengirimkan makanan, minuman Asma dan Amir bin Fuhairah. Kemudian Rasulullah menunjuk seseorang untuk yang mengarahkan jalan ke Madinah, Abdullah bin Urayqid. Itu sudah di-plan. Jadi hidup itu harus punya strategi dan rencana. Jadi kalau ke hidup kita, ya gimana nanti aja. Ya memang kita berjalan seperti air, tapi kita harus punya strategi, harus punya target. Bagaimana caranya dan rencana. Dengan demikian maka kita bisa sampai kepada tujuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kisah hijrah ini kita dapat mengaplikasikan pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari hijrah, dan nanti di tahun baru ini Allah memberikan kita, ya, keimanan yang lebih, ya, takwaan yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam.
Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Ada pertanyaan? Selamat. Berkaitan dengan hijrah, apakah di dalam kehidupan kita bisa memaknai hijrah itu dari hal yang kurang kepada yang baik atau dari yang lebih baik kepada yang paling baik? Baik, apakah bisa? Bisa. Karena tadi hijrah ada dua istilah. Pertama yaitu tadi hijrah, kalau kita misalnya suatu hari nauzubillah Indonesia tidak aman, kita bisa hijrah ke tempat lain. Bagaimana orang Chechnya dan Bosnia hijrah ke Syria dan negara-negara Arab. Nah, hijrah meninggalkan yang buruk apakah boleh? Boleh, karena Rasulullah mengatakan wal muhajiru man hajara ma Allah. Jadi hijrah itu ada dua. Jadi orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan yang Allah larang. Dan yang di dalam Allah pasti buruk, gitu kan? Jadi hijrah dengan dua makna. Hijrah yang pertama adalah dengan arti benar-benar migrasi atau transmigrasi atau apa menambahnya, yang pindah dari satu tempat, dan hijrah yang kedua adalah meninggalkan maksiat. Dan maksiat itu adalah keburukan. Jadi bisa. Ada lagi? Iya, silakan. Maaf, ini dalam satu khotbah khotib Jumat kemarin, kebetulan saya memang tidak bisa sholat di salah satu masjid di tetangga kita. Juga beliau menyampaikan tentang makna hijrah. Dalam khotbah tersebut disebutkan bahwa justru pada saat sekarang ini fenomena yang terjadi bahwa hijrah dimanfaatkan juga menambah kemusyrikan di beberapa daerah di daerah kita, dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur, di mana orang-orang menurut beliau tadi itu justru mengadakan semacam acara-acara yang sifatnya musyrik. Ini bertanda apa sebenarnya, Pak Ustaz, bahwa masyarakat kita Islam ini selalu salah dalam menafsirkan segala sesuatu. Terjadi di ujung Jawa Barat sampai ke ujung Jawa Timur. Ada serangan, ada penyerahan makanan, mengantarkan ke laut, mengantarkan dengan catatan supaya ditanya bagaimana supaya hasil mereka bertambah. Padahal makanan itu dibuang ke laut, kemudian dihempas sampai ditambah ke pantai. Ditanya untuk apa? Banyak jawaban mereka. Satu, yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Yang hasilnya manis berlimpah, kemudian supaya rezeki bertambah. Nah, ini sebetulnya fenomena apa ya? Apakah akhir zaman atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang kenyataan kita, ya, bahwa sekali lagi ketika Islam dibenturkan dengan tradisi, maka kita harus tegas, dan ketegasan itu saya belum melihatnya atau tidak terlalu kuat, sehingga yang terjadi percampuran ajaran. Apakah ini tanda akhir zaman? Sebenarnya sudah dari dulu begitu. Ya, dan kemusyrikan sudah dari dahulu, ya. Dan memang Rasulullah mengatakan bu'itsu was-sa'atu kahatain. Wa asyara bis-sabawatil wusta. Aku diutus, jarak aku dengan hari kiamat adalah seperti ini, yaitu telunjuk dan jari tengah. Jadi tanda-tanda ya itu kajian tersendiri. Tanda-tanda kecil hari kiamat ada sekitar 60. Tanda-tanda besar hari kiamat ada 10 tanda, ya. Disebutkan dalam hadis. Pertama adalah dukhan, asap. Kemudian apa namanya? Ad-dabbah, hewan yang berbicara. Kemudian Ad-Dajjal, kemudian Isa ibn Maryam, turunnya Isa ibn Maryam, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, ya, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian tenggelamnya mata atau terbitnya matahari dari barat. Kemudian terjadinya gerhana di 3 tempatnya, di barat, di timur, dan satu lagi di Jazirah. Dan terakhir adalah
api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke Syam. Ini tanda-tanda besar di kiamat itu terjadi berdekatan. Urutannya seperti itu. Ya, kalau tanda-tanda kecil banyak. Yang perzinahan, banyaknya pembunuhan, kemudian banyaknya gempa. Itu tanda-tanda kecil, tapi tanda-tanda besar itu berurutan. Ya, nanti ketika Dajjal keluar selama 40 hari, ya, maka baru Isa alaihissalam turun, ya, di kota Damaskus, ya, turun dibawa oleh sayap malaikat, diturunkan dan bertemu dengan Dajjal. Dajjal dibunuh di timur kota Damaskus. Setelah itu Ya'juj dan Ma'juj keluar, ya, dan jumlahnya jutaan, ya. Orang-orang ini membunuh orang, bahkan diriwayatkan memakan manusia. Jadi itu tanda-tanda besar. Jadi apakah ini ya salah satu tanda hari kiamat, tapi bukan tanda-tanda besar. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak tegas. Kalau kita masih intoleran gitu, maka itu kita akan masuk ke dalam hal yang syirik, Pak. Ya, satu-satunya jalan ya kita mengamalkan sunnah. Jadi kalau kita berpegang teguh pada sunnah, kita nggak akan tersesat. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini kan cuman ritual biasa, ngapa? Ya buang-buang apa namanya? Ngasih makanan ke laut, ya kan? Hitung-hitung nanti banyak ikannya, ya. Karena kalau dikasih makan ke laut nanti ikannya keluar. Pada makan ya. Itu adalah hal yang syirik, Pak. Sama nanti di bulan Maulid ada juga orang yang ada dulu di Helsinki, di mana ya? Di Laut Selatan juga mereka mandi. Itu tempatnya kan. Ditanya kenapa ini mandi laki-laki dan perempuan? Ya, mereka cuma pakai anduk yang menutupi antara dada sampai lutut, tapi bareng-bareng. Pertama itu dosa. Yang kedua ditanya kenapa? Ya kita minta sama Allah, ya, mintanya sama Allah supaya buang sial. Ya, itu tidak benar, ya. Jadi mengatasnamakan satu perbuatan yang syirik atas nama Allah itu adalah hal yang tidak benar. Sekarang saya sesajen, ya. Saya sesajen, misalnya, atau ada orang sesajen buat Laut Selatan, orang teliti saya, terus dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, sah nggak? Enggak sah. Itu sama seperti orang berzina yang mengatakan Bismillah. Orang berzina mengatakan Bismillah, korupsi Bismillah. Bisa. Jadi itu harus dibedakan. Satu perbuatan yang memang syirik, ketika di atas nama Allah. Dulu orang musyrik juga begitu. Dia menyembelih untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Liuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi intinya adalah kita nggak usah bingung, nggak usah begini ya. Kita ikutin aja sunnah. Kita tidak akan tersesat. Dan ada hal-hal benturan antara tradisi-tradisi itu, kita akan tahu oh ini kalau yang syirik jelas, kita akan tinggalkan. Kalau memang itu tidak syirik, kita juga tinggalkan karena Rasul tidak mengajarkan. Jadi seperti itu. Jadi itu apakah itu tanda-tanda hari kiamat? Ya, tanda-tanda karena Rasulullah diutus hari kiamat sudah dekat, tapi tanda-tanda hari kiamat besar belum bermunculan. Baik, ada lagi. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sunnah tadi, apa yang dibacakan doa oleh Nabi ketika mengobati Abu Bakar, bolehkah kita misalkan mau menghadapi orang dengan membaca yang dibacakan Nabi? Karena itu kan apa yang dilakukan Nabi adalah perbuatan sunnah. Karena saya mendapat ini tausiah gitu. Ustaz mengatakan bahwa kalau misalkan kita mau pergi jauh, katakanlah rumah ditinggalkan, baca wajah Nabi dan seterusnya. Apakah itu boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, tidak disebutkan ya dalam riwayat apa yang dibacakan, ayat apa gitu. Apakah boleh? Boleh apabila memang tidak ada jalan lain ya. Jadi bukan setiap orang sakit, oh sini saya bukan ya. Karena dulu ada sahabat Rasulullah, kita nggak punya apa-apa, nggak punya obat, kata Rasulullah. Kami baca Fatihah, kata Rasulullah, mau idrikil ala ruqyah itu. Bisa jadi ruqyah juga. Doa-doa untuk. Jadi kita ambil jalan medis dulu. Apabila itu tidak ada jalan, dan itu termasuk mukjizat Rasulullah ya. Jadi tidak apa pusing, sini saya sembuh, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal tertentu.
Gitu Pak ya. Kemudian Rasul waja'ala min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Apakah boleh? Ya. Tidak ada. Rasulullah ketika jadi kisah itu bukan karena keluar rumah. Ya Pak. Tapi untuk membutakan ya berdoa agar orang musyrikin tidak melihat. Ya itu. Jadi tidak beda kasusnya. Jadi setiap keluar rumah jangan min baini aydihim saddan. Siapa yang mau dibutakan maling begitu? Oh. Itu tidak ada. Jadi ini kisahnya adalah ketika mereka sedang berada di, karena ketika itu orang musyrikin sudah ada di depan rumah itu. Jadi bukan jangan bayangin satu khalifah satu supaya maling. Ya kita doa saja. Apabila mereka ada begitu ya, nah itu salam di sini wajan bainin diriwayatkan seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada maling, kalau kita baca wajan bainin sebelum kami khalifah satu fashion from life itu tidak ada keterangan. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ketika dulu hijrah ada pemimpin yang sebelum, dan sekarang kalau di Indonesia kita akan hijrah, siapa pemimpinnya Ustaz? Dulu waktu Buya Hamka mungkin kita masih ada tokoh panutan yang kita ikuti, dan di Indonesia ini kira-kira siapa yang akan menjadi pemimpin hijrah di Indonesia Ustaz? Dengan kondisi yang seperti ini, banyak sekali yang dari berkata oleh banyak kemusyrikan, tapi tidak ada satu tokoh yang berani mengatakan bahwa itu adalah musyrik dan harus diperangi. Nah, kira-kira bagaimana kita menyikapinya? Iya, kalau bilang sudah adakah? Saya kira belum ada yang sekelas Buya Hamka. Karena Buya Hamka itu komplit lah ya. Dia selain seorang pujangga, seorang ulama juga, dan seorang yang tegas, memang tegas. Ulama pada zaman ini ada, tapi maksudnya belum ada yang seperti Buya Hamka dalam ketegasannya melawan kemusyrikan, juga dalam mengatakan kebenaran. Karena banyak juga ulama yang cari aman begitu. Cari aman, udah aman. Kapankah ada ya, kita berharap karena bagaimanapun kalau ada orang seperti Buya Hamka pasti akan ditentang. Buya Hamka kan berapa kali masuk Boy kan? Tidak sejalan dengan Soekarno. Belum lagi orang yang tidak suka dengan ya mungkin ini kan udah tradisi ya, tradisi tadi sesajen, kemudian nanti bulan Maulidan ada di Jawa juga bawa kepala kebo, ini kan budaya. Itu udah susah kalau kita bilang budaya, kita benturkan dengan akidah, maka kita harus tegas. Tapi kalau orang yang berkecimpung di bidang budaya dan pariwisata, dia bilang ini budaya. Jangan, kan gitu. Biarin aja orang Maulidan bawa kepala kebo ya, dikelilingin kampung supaya itu kan budaya. Ya biarkanlah, ini tradisi dan budaya yang harus dilestarikan gitu. Jadi orang yang sekali Buya Hamka itu, dia pasti akan banyak orang yang benci dan pasti banyak orang yang akan menghadang, bahkan ya mencapnya dengan segala capnya, apapun dibilang ekstrim atau dibilang apa saja. Jadi kalau tanya sekarang sudah adakah? Belum ada. Ada mungkin tapi ya belum naik begitu ya. Kalau Buya Hamka kan sudah dikenal semua orang. Dan beliau mampu bukan hanya mendakwahkan ya, tapi juga bersosialisasi. Karena kalau dakwah kemudian tapi dia tidak pandai bersosialisasi, mungkin dia akan cepat. Tapi ketika orang mampu ya, mempunyai dua kemampuan itu dan juga selain ilmu juga bersosialisasi, maka itu banyak yang mendukung. Di samping banyak juga yang tidak suka. Jadi intinya belum ada. Ada lagi? Iya. Begini Ustaz, mungkin Ustaz lama di tanah saya dalam di Arab Saudi ya, itu makam di Masjid
Isa belum turun. Apakah nanti Isa yang tidak menempat itu apa? Karena kita melihat makam itu ada 3, makam Rasul, makam sahabat, 2 sahabat. Itu ada satu tempat yang masih kelihatan seperti kosong. Itu sebetulnya untuk apa ya? Kita ingin tahu sebetulnya, dan juga keluarga juga ingin tahu apa sebetulnya. Karena dengan jelas saya melihat itu masih kosong. Kelihatan saya seperti saya sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Haji tahun berapa? Kemarin saya umroh tahun 2011. Masih bisa melihat ya? Sama. Jadi di tengah itu yang besar itu Rasulullah ya. Yang penting gede di kanan, Abu Bakar di kiri. Nah itu antara Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar ada space memang ya. Sekarang yang kosong itu daerah sananya kan, belakangnya. Kenapa kosong? Allah alam gitu. Yang pasti itu bagian dari rumah Rasulullah. Ya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa Isa alaihissalam ya, tidak ada keterangan beliau diwafatkan di situ. Jadi Isa alaihissalam sekarang diangkat ke langit dan tidak mati dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan dalam Islam. Nanti ketika diturunkan ya, Isa alaihissalam akan pertama kali turun ya, menyerang Dajjal. Setelah Dajjal kemudian Isa alaihissalam mendatangi satu masjid dan ketika itu ada Imam Mahdi. Mahdi ini seorang yang saleh yang akan menghukum dengan hukum Islam dengan adil. Tapi bukan Imam Mahdi dalam persepsi Syiah, karena Imam Mahdi dalam persepsi Syiah adalah seorang yang mereka yakin dari Imam mereka yang sekarang ngumpet di satu tempat yang akan muncul lagi nanti di akhir zaman. Nah, ketika itu Isa alaihissalam, Imam Mahdi tahu, ya Isa, sholatlah engkau, kan engkau adalah utusan Allah, ya. Ruhullah, ya, ruhum minhu, ruh Allah. Ya. Kata Isa alaihissalam, ya, akan disolatkan, ya, atau dipimpin sholat dari umat ini. Jadi Isa alaihissalam mengikuti syariat Imam Rasulullah. Jadi yang mengikuti sholat Imam Mahdi, bukan Isa alaihissalam. Dan nanti ketika Isa alaihissalam diutus selama bertahun-tahun, ya, Isa alaihissalam sebelum Allah wafatkan, ya, itu akan menghancurkan salib akan dihancurkan, membunuh babi, ya, dan juga ya, mungkin ada Kristen yang tidak makan babi. Itu sebenarnya ajaran Isa alaihissalam tidak makan babi. Dan juga wayadul jizyah, dan tidak menerima jizyah. Jadi kalau dulu ada jizyah orang-orang yang non muslim, ada jizyahnya, ada pajaknya. Jadi supaya mereka mendapatkan keamanan dalam negeri yang dipimpin oleh Islam, tapi nanti tidak masuk Islam atau diperang, itu saja. Tidak ada jizyah. Ya. Maka yang perlu ditegaskan di sini Isa alaihissalam tidak dijelaskan di mana beliau dikuburkan. Jadi space itu ya, jadi ini makam Rasulullah kanan dan kiri, di belakangnya itu bagi saya itu adalah bagian dari rumah Rasulullah, karena memang Rasulullah dimakamkan di rumah. Lagi.